Begini, Kang Cocot ya, ini sebenarnya ini kita ini kenapa sering berbicara dengan Kang Dalang gitu ya, atau menjadi obrolan gubuk wayang terus gitu. Nah ini supaya pemirsa ini tahu gitu, bagaimana ya menjelaskannya itu, bagaimanalah ke pemirsa gitu. Jadi karena ada sesuatu atau apa begitu ya, coba dijelaskan lah Kang Cocot sendiri loh yang menjelaskan itu. Kang Cocot ini ya begini loh, jadi sebenarnya itu aduh ini tangan saya itu jadi gini, begitu. Begini loh, Kang Cepot ya, sebenarnya itu keadaan sekarang ini lagi musim panas dan anginnya itu besar gitu. Jadi di studio wayangnya itu di sawah itu loh, itu terjadi anginnya gede terus gitu, besar terus anginnya. Jadi ya kita tidak bisa syuting gitu. Jadi si Dalang itu ya ada di sana terus. Jadi kita di sini begitu. Kalau kita syuting di sini kan ya panas begitu loh Kang Cepot. Aduh ini ya benar juga lah begitu ya. Ya jadi begini loh pemirsa ya. Jadi mohon maaf ini kali ini kita sering membahas dengan obrolan wayang. Nah ini karena situasinya itu di sawah itu ternyata anginnya itu besar banget gitu. Jadi kita wayangnya ini ya nggak bisa nggak bisa hadir gitu lah. Ya begitu loh pemirsa ya. Jadi ya sudahlah begitu. Itu alasannya itu loh begitu ya. Nah, lalu hari ini gitu loh Kang Cocot, kita akan membahas apa gitu ya, yang terakhir ini loh, kalau sebenarnya itu saya ini ada satu request ini Kang Cocot ya. Jadi terinspirasi dari panjenengan juga ini sebenarnya ini Kang Cocot. Sampean sendiri apa itu? Ayo cepet lah ya ya kalau terinspirasi saya ya pasti maknanya tentang bercerita tentang apa gitu ya. Coba ya semoga menarik lah itu pembahasannya Kang Cepot itu. Nah itu sebenarnya ini pembahasannya tentang lisan. Nah itu jadi ada tentang sebuah disiplin ilmu di dalam di tanah Sunda itu tentang ucap tekad lampah. Nah itu ini ada rahasianya gitu. Nah ini kalau benar ini si Dalang ini pasti tahu rahasianya ucap tekad lampah itu apa begitu loh itu Kang Cocot. Jadi sebenarnya ini saya ingin saya penasaran gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih tentang disiplin ilmu itu sendiri gitu, tentang ucap tekad lampah itu sendiri apa gitu ya, tentang ucapan panjenengan itu loh, tentang Cocot itu ternyata kan maknanya itu tentang tutur gitu, tentang pembicaraan realitas masyarakat gitu. Nah itu tentang ucap tekad lampah ini ada hubungannya dengan panjenengan itu. Jadi ya ayolah kita hubungi Kang Dalang langsung gitu ya. Gimana ini Kang Cocot? Ya bagus. Ya bagus banget itu Kang Cepot ya. Sebenarnya itu yang saya tahu ucap tekad lampah itu sendiri ada di Sunda ya, tapi di Jawa sendiri ada pemahaman itu loh Kang Cepot. Jadi ya sudahlah langsung ditelepon panjenengan mawon si Dalangnya itu, ayo kita babat bersama gitu. Ya saya sendiri penasaran loh Kang Cepot. Aduh, nah sudahlah begini, kita langsung ini ya dikontak langsung deh. Aduh ini, halo, halo, iya, halo Kang Dalang, ya halo. Ya, halo Cepot. Ini Kang Dalang saya ini dengan Kang Cocot ini, ya halo. Ini kita ini ada satu pertanyaan kepada panjenengan itu loh Kang Dalang ya, tentang ucap tekad lampah itu. Ayo kita bahas ini loh Kang Dalang, ini sudah lama ini pembahasan ini. Jadi ingin saya ungkapkan gitu dari dulu ini Kang Dalang. Jadi sekarang sajalah sampean sendiri ini ayo
dibahas apa itu maknanya atau rahasianya itu tentang ucap, tekad, dan lampah itu sendiri, atau bahasa Indonesianya itu lisan, ucapan gitu ya, atau niat, tekadnya sendiri, dan lampah itu perbuatan gitu. Nah itu apa saja gitu tentang disiplin ilmunya itu loh Kang Dalang ya. Ya oke, siap, kita tunggu dengan Kang Cocot di sini ya. Ya saya tunggu. Oke, siap Kang Cocot, ya boleh. Oke, tentang ucap, tekad, lampah. Iya, pentingnya ya. Oke, kita babat. Oke, kita perlahan lah ya bicara tentang ini. Ucap, tekad, lampah ini sendiri banyak yang mempraktekannya atau menjalankannya, lebih banyak di Sunda juga. Tapi di Jawa sama juga sebenarnya. Ucap, tekad, lampah ini menjadi satu disiplin ilmu lah, atau satu cara gitu untuk menimpa diri. Kalau ucap, tekad, lampah sebenarnya rahasianya itu ada di tekad ya. Jadi kayak gini, ucap, tekad, lampah. Kenapa tekadnya itu ada di tengah-tengah atau di kedua gitu ya? Bukan tekad dulu, tekad, ucap, lampah gitu. Tapi ucap, tekad, lampah gitu. Nah di sini sebenarnya rahasianya itu tekad atau dari niat atau dari keinginan kuat gitu ya. Tekadnya itu sendiri itu bisa menimbang ketika bagaimana manusia itu ketika berucap, lisannya dijaga, bisa mempertimbangkan ini menyakiti atau enggak gitu kan, ini menyinggung atau enggak, itu bisa ditimbang ketika tekadnya ada di tengah-tengah gitu. Dan lampahnya untuk perbuatannya gitu. Jadi ketika berbuat sendiri itu banyak pertimbangan. Jadi bukan hanya asal berbuat gitu, atau apa, hanya sekedar melaku guna gitu atau apa. Itu ada pertimbangan, ada analisa, ada ada satu pemikiran panjang gitu, ada satu perasaan lah, merasakan dulu ketika kita mencubit orang ya, rasanya seperti itu gitu dalam perbuatan gitu kan. Dalam lisan pun seperti itu, ketika ngomong kita seperti ini menyakiti atau enggak gitu, kita sendiri yang akan tahu gitu. Jadi perbuatan kita sebenarnya untuk diri kita sendiri, itu akan kembali ke dalam diri kita sendiri. Makanya rahasianya dari ucap, tekad, lampah sebenarnya ada di tekad itu sendiri. Kenapa di tengah? Itu untuk mengimbangi antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Di niatnya itu atau di hati itu kita bisa analisa. Kita dimanfaatin orang nih gitu, kita siap-siap untuk tidak kecewa gitu karena kita dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Kita dalam berucapnya seperti apa, dalam tindakannya seperti apa, itu ada pertimbangan di dalam hati kita itu atau tekad kita gitu. Jadi menjadi satu kecerdasan gitu. Jadi bukan menjadi seperti orang bodoh gitu, dimanfaatkan orang ya mau aja, dibohongi atau di apa gitu. Ya kalau secara ini kan nanti ketulusan atau apa itu nggak mungkin lahir ketika kita benar-benar tahu ending-endingnya atau akhir-akhirnya kita dibohongi gitu atau apa, karena dari kebodohan kita sendiri gitu, kok mau dibohongin atau apa gitu. Nah jadi ucap, tekad, lampah sebenarnya mempunyai benteng gitu. Jadi kalau ketika tahu rahasianya ya, kita bukan dalam artian menolak atau membenci atau apapun itu kepada orang lain gitu. Cuman dalam artian di sini kewaspadaan, karena patokannya tetap di nanti ketemu di dalam eling lan waspada gitu. Eling lan waspada ini dalam artian di sini kaitannya di antara ucap, tekad, dan lampah ini sendiri. Jadi waspada tetap gitu dalam pembicaraan kita, dalam tingkah laku kita. Nah, rahasianya adalah ada di tekad itu sendiri. Bagaimana kita mengolah hati, bisa tulus memberikan orang, berkata-kata dengan jujur, berkata-kata dengan mengenakan orang, itu benar-benar dalam hati yang tulus gitu, bukan hanya dibuat-buat gitu kan. Nanti akan terlihat
bagaimana orang ketika senyumnya dibuat-buat dengan senyum yang tulus gitu. Ini menerima pertemanan kita dengan tulus gitu. Itu hati kita sendiri kan akan ngerasa gitu, wah ini orangnya tulus banget ini gitu. Itu secara alami gitu. Orang-orang seperti itu nggak perlu ada satu ritual apa gini-gini untuk bisa mengetahui perasaan orang atau apa. Enggak, sebenarnya dari latihan tiap hari aja kita bisa memahami karakter orang, itu pembicaraan orang seperti ini itu tulus atau enggak apa, karena kita terbiasa berlatih di dalam tekad itu sendiri atau niat itu sendiri gitu, ketika kita dalam berbuat seperti apa, dalam berucap seperti apa gitu. Makanya banyak di kalangan orang-orang Sunda sendiri atau di Jawa gitu kan mempraktekkan ucap, tekad, dan lampah ini sendiri harus selaras katanya, harus sama gitu kan. Tapi tidak dibarengi dengan pemahaman-pemahaman yang ini sebenarnya sebuah disiplin ilmu yang jangkauannya jauh gitu. Ini keterikatan dengan eling lan waspada gitu. Bagaimana kita bisa eling, kita bisa waspada dalam kehidupan. Ini satu paket gitu kalau saya lihat itu. Akhirnya itu akan membiasakan dan akan melahirkan orang-orang yang benar-benar lahirnya tulus gitu ya, perkataannya melahirkan perkataan tulus, perbuatan yang tulus, dan mengurangi lah gesekan-gesekan atau kebencian atau fitnah atau apapun gitu ya. Walaupun tetap orang-orang baik yang seperti itu akan selalu ada gitu yang memfitnah atau yang tidak suka lah atau apa, itu udah hukum alam lah di dalam dunia, ada baik dan buruk itu sendiri. Cuman itu bisa mengurangi gitu, bisa mengurangi karena dia bisa membaca gitu, membaca karakter orang. Ya gini, anginnya semakin besar gitu, jadi apa ya harap bersabar lah ya, keadaannya seperti ini gitu, anginnya jadi yang seperti itu. Nah ini kerasa lagi, saya mau ngerokok sendiri sampai nggak jadi, bingung gitu, ngerokok nggak, karena cepet banget ini rokok itu, nggak kerasa gitu, berapa sedotan langsung habis kayak gitu. Ya kita kembali ya itu seperti itu sebenarnya ucap, tekad, dan lampah. Cuman ini pemahaman pengkajian saya pribadi gitu. Jadi ketika ada pemahaman lain di antara teman-teman, saudara-saudara lain, ya boleh gitu kan. Jadi ya jangan dijadikan pakem lah gitu. Ini hanya sebuah hasil saya pribadi pengkajian gitu. Jadi bicara tentang ucap, tekad, dan lampah ini sendiri sebuah cara atau disiplin ilmu leluhur kita mengajarkan kehidupan di masyarakat, bernegara, bagaimana berhubungan dengan alam, itu ada gitu, ada satu disiplin ilmu gitu. Namanya ucap, tekad, dan lampah. Mungkin itu dulu lah, saya mau ngerokok dulu. Karena bicara tentang ucapan dan ini sebenarnya di dalam agama pun kan udah bener-bener dibahas banyak banget gitu. Jadi sebenarnya persamaan itu banyak gitu, udah ada. Ya mungkin cukup sekian dulu dari saya pembahasannya. Segitu ya Kang Cepot ya, Kang Cocot. Terima kasih, kalau ada pertanyaan lagi nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.